Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan pokok bahasan pendekatan dalam pengelolaan kelas, beserta sub pokok bahasan pendekatan proses kelompok dan pendekatan elektik dan pluralistik. Yang terdiri dari saya sendiri, Anggun Sagita, dan teman saya, Aulia Filosofia. Sini kami akan membahas hasil diskusi kami. Yang pertama yang akan kami bahas adalah pendekatan proses kelompok. Pendekatan ini dikenal sebagai sosiopsikologis dan dinamika kelompok. Asumsi pokoknya adalah pengalaman belajar yang berlangsung di sekolah terjadi dalam kelompok sosial. Menurut pendekatan ini, guru harus menciptakan kelompok yang kohesif dan membantu peserta didik dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan norma-norma kelompok yang produktif dan memenuhi kebutuhan tujuan belajar. Ada 4 asumsi dasar pendekatan proses kelompok. Yang pertama adalah kegiatan sekolah berlangsung dalam suasana kelompok. Jadi, tugas guru atau wali kelas berusaha mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan yang bersifat kepentingan bersama dan sedikit kegiatan yang bersifat individual. Yang kedua, tugas pokok guru adalah mempertahankan dan mengembangkan suasana kelompok yang efektif dan produktif. Nah, kita tahu kalau sudah sebut kelompok biasanya sedikit gaduh. Nah, di sini tugas guru untuk bagaimana caranya ia mempertahankan suasana kelompok yang efektif dan produktif. Yang ketiga, kelas adalah suatu sistem sosial yang memiliki ciri-ciri sebagaimana yang dimiliki oleh sistem sosial masing-masing peserta didik. Jadi apa yang dia rasakan di kelas itu sama dengan apa yang dirasakan oleh peserta didik di dalam sistem sosialnya tersebut. Yang keempat, tugas pengelola kelas adalah mengembangkan dan mempertahankan kondisi yang dimaksud. Kondisi yang dimaksud ini adalah kondisi yang efektif dan produktif. Selanjutnya, ada 6 ciri-ciri kelompok kelas sebagai sistem sosial. Yang pertama adalah harapan. Harapan itu adalah persepsi pada guru dan siswa untuk mencapai tujuan belajar. Nah, apa yang diinginkan oleh guru dan apa yang diinginkan oleh siswa. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan tingkah laku yang mendorong kelompok bergerak ke arah pencapaian tujuan yang diharapkan. Yang ketiga adalah kemenarikan. Kemenarikan merupakan tingkat hubungan persahabatan di antara anggota kelompok kelas. Tugas guru dalam pengelolaan kelas ini menjadi berusaha memperlihatkan empati, saling pengertian, sikap mendorong teman, saling menerima, dan memberikan kesempatan sehingga setiap anggota kelompok tersebut merasa tertarik. Yang keempat, norma. Norma merupakan suatu pedoman tentang cara berpikir, cara bertingkah laku seseorang di dalam kelompok kelas tersebut. Yang kelima, komunikasi. Ini adalah salah satu yang terpenting. Komunikasi adalah suasana yang memungkinkan untuk interaksi kelompok yang bermakna dan memungkinkan terjadinya proses kelompok. Yang keenam, keeratan. Keeratan adalah rasa kebersamaan antar kelompok, sehingga kelompok tersebut tertarik untuk melakukan tugas-tugas kelompok. Yang kedua, pendekatan elektik dan pluralistik yang akan disampaikan oleh teman saya, Aulia Filosofia. Baiklah, selanjutnya saya Aulia Filosofia akan menjelaskan tentang pendekatan elektik dan pluralistik. Pendekatan elektis atau pluralistik dalam manajemen kelas menekankan pada potensi, kreativitas, dan inisiatif dari wali atau guru kelas untuk memilih berbagai pendekatan yang tepat dalam berbagai situasi yang dihadapi di kelas. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu manajemen kelas dengan memanfaatkan berbagai macam pendekatan dalam rangka menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang efektif dan efisien. Guru memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan,
Dan selama maksud dan penggunaannya untuk pengelolaan kelas, di sini suatu set atau rumpun kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang memberi kemungkinan proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kelebihan pendekatan elektif. Yang pertama, guru dapat membuat pengajaran lebih bervariasi dan lebih menarik. Yang kedua, masalah perbedaan individu, materi lingkungan belajar yang kurang menarik dapat dipecahkan. Yang ketiga, guru dapat lebih percaya diri dan meyakinkan dalam mengajarkan keterampilan berbahasa. Yang keempat, dapat digalakkan keaktifan siswa belajar dengan sistem CBSA. Yang kelima, guru dapat menyampaikan materi pelajaran secara lebih cepat. Yang keenam, guru dapat menghidupkan suasana belajar mengajar di kelas. Yang ketujuh, siswa akan bersemangat dalam belajar atau tidak cepat jenuh. Yang kedelapan, dapat lebih membuat siswa berkonsentrasi pada pelajaran. Selanjutnya, kekurangan pendekatan elektif. Penggunaan pendekatan ini dalam suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu dan dalam situasi lain mungkin harus mengkombinasikan dan atau ketiga pendekatan tersebut, yaitu pendekatan potensialitas, pendekatan kreativitas, dan pendekatan inisiatif. Selanjutnya yaitu kelebihan dari pendekatan pluralistik. Yang pertama, guru dapat membuat pengajaran lebih bervariasi dan lebih menarik. Yang kedua, masalah perbedaan individu, materi lingkungan belajar yang kurang menarik dapat dipecahkan. Yang ketiga, guru dapat lebih percaya diri dan meyakinkan dalam mengajarkan keterampilan berbahasa. Yang keempat, dapat digalakkan keaktifan siswa belajar dengan sistem CBSA. Yang kelima, guru dapat menyampaikan materi pelajaran secara lebih cepat. Yang keenam, guru dapat menghidupkan suasana belajar mengajar di kelas. Yang ketujuh, siswa akan bersemangat dalam belajar atau tidak cepat jenuh. Yang kedelapan, siswa dapat lebih berkonsentrasi pada pelajaran. Selanjutnya, ada kekurangan pendekatan pluralistik. Yang pertama, penggunaan pendekatan pluralistik atau elective approach dalam suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu dan dalam situasi lain mungkin harus mengkombinasikan dan atau ketiga pendekatan tersebut. Yang selanjutnya, pendekatan proses kelompok dianut bila seorang guru ingin kelompoknya melakukan kegiatan secara produktif. Untuk itu digabungkan 3 pendekatan, yaitu pendekatan potensialitas, kreativitas, dan inisiatif. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.